Katanya Kang Adit selaku Deputi PT PBB ketemu sama Egy nih di salah satu mall di Bandung. Jadi ada yang moto gitu. Dan langsung kode-kode katanya, oh ini nego nih katanya. Sayangnya bisa Beckham Putra, bisa Eleanor Reinders. Banyak yang numpuk ya. Banyak juga di depan. Tapi ya kalau kita bicara rotasi lini depan Persib kan harusnya bisa lebih dinamis ya. Karena pilihannya lebih banyak. Main di banyak kompetisi juga kan. Banyak kompetisi dan karakternya beda-beda sebetulnya kan. Tadi Mas Kesit juga udah bilang statistik Peralta. Kita tahu di musim lalu Peralta di Super League aja nih golin 20 dan 14 assist, dan itu catatan itu lebih bagus ketimbang pemain yang ada di skuad Persib musim lalu kan, atau di musim 2025-2026. Nah ini kita tahu Peralta di musim lalu di Borneo dia main sebagai winger kiri ya, walaupun faktanya dia juga bisa main sebagai winger kanan, false nine juga bisa main. Dan tapi kita tahu di posisi winger kiri Persib saat ini, atau di posisi winger lah, kan udah numpuk sebenarnya kan, ada Ragnar, ada Luka Menalo yang baru, ada Sadil, ada Beckham, ada Berguinho juga. Nah, melihat kondisi ini, kira-kira Peralta akan diplot di posisi mana, Mas Arya, Mas Kesit? Dia di tengah juga bisa kan, dia masuk dari tengah, CAM, AM, dia bisa main di posisi itu juga gitu. Dia bisa distribut bolanya kan bagus. Kemampuan untuk bisa ngirim bola-bola daerah, tusukan-tusukan dalam kotak penalti juga bagus. Sehingga itu yang dibutuhkan Persib. Karena kan kalau kita ngelihat Persib di musim lalu, mungkin gak banyak tusukan-tusukan dari tengah yang biasa dihasilkan oleh Tyron. Betul. Nggak banyak yang pemain-pemain depan di dalam kotak penalti itu dapat bola-bola seperti itu gitu. Jadi ya lo butuh sosok yang bisa nge-crack pertahanan lewat umpan-umpan. Entah itu terobosan, entah umpan yang behind the defense yang dikirim, ataupun ketika harus lo bermain segitiga di sisi kanan, lo bisa ikut involve juga di permainan itu. Di sebelah kiri pun tipe-tipe pemainnya kan yang bisa diajak untuk bermain tampil segitiga kan. Di Borneo pun dia sering melakukan itu kan. Mau sama Juan Vilak ya, mau sama si Obi. Itu kan beberapa kali dia juga main permainan-permainan segitiga yang dia mainin untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Cuman yang paling outstanding dari dia sih ya kemampuan itu untuk bisa bikin gol dan juga bikin assist dengan sama baiknya. Bahkan dari kita bicara report atau nilai, dia yang paling tinggi juga kalau kita bicara di Liga 1 kemarin gitu. Makanya ketika di tengah-tengah musim ditanya siapa sih yang bakal jadi MVP, udah bilang Peralta. Udah kelihatan gitu. Ini yang paling outstanding, paling stabil, paling konsisten, dan emang layak gitu untuk jadi pemain terbaiknya, walaupun timnya nggak jadi juara ya. Ya kayak Bruno di Manchester United kan juga seperti itu kan. Nyaris. Borneo nyaris. Dia nggak juara, tapi apa yang dia berikan buat tim itu melebihi semua pemain yang ada dari Super League musim lalu. Jadi layak untuk menjadi pemain terbaik, layak berada di tim terbaik sekarang Persib untuk bisa membawa Persib ke levelnya memang yang lebih tinggi gitu. Menguasai domestik udah 3 musim berturut-turut mereka buktikan. Tinggal yang kurang kan di Asia. Kemarin ternyata dengan skuad seperti itu masih susah nih kita bermain di Asia. Racaburi yang lebih sering tampil di situ ternyata ya punya know-how-nya untuk bisa ngalahin kita dengan skema yang defense to counter, mereka bisa bikin gol gitu. Kita kelabakan gitu Persib ya. Minus gelandang bertahan waktu kita bermain, dan ketika lawan Selangor pun agak kesulitan, City Sailor juga kesulitan. Jadi nggak mudah juga kita atau tim dari Indonesia dalam hal ini Persib untuk bisa bersaing di level Asia. Pemain-pemain yang dikumpulkan emang kelihatan ngebidiknya ke sana gitu. Setuju Mas. Gimana Mas Kesit? Iya, kalau soal Peralta, saya selalu bilang begini, ya ada pepatah bilang begini, ada rupa ada harga, ya, atau ada harga ada rupa. Lo beli Peralta nggak ada ruginya, gitu loh. Dia bisa main di 3 posisi, ya kan? Dia bisa, aslinya dia leving, ya di kiri, tapi dia juga bisa main di kanan, dia juga bisa main di tengah. Kelebihan lainnya, dia juga bisa jadi striker. Iya, dia bisa di false nine. Dia pencetak gol yang sangat ulung loh, sangat subur. Jadi kalau ngambil dia siapapun lah ya, apakah itu Persib atau Persija atau siapapun lah, nggak ada ruginya ngambil pemain ini gitu. Jadi kalau mau punya penyerang yang betul-betul menjanjikan, penyerang yang bisa dari segala arah dan selalu menciptakan banyak peluang dan juga gol, ya ini orangnya, Peralta orangnya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang Persib dikatakan lebih dekat, ya kalau menurut saya jangan sampai lepas itu gitu.
jangan sampai lepas, buru-buru. Harus segera dikontrak. Harus segera dikontrak. Bener. Ini selain Peralta yang kebintangan udah nggak diraguin lagi, Persib Bandung juga lagi kencang banget dikaitin sama Djibril Sidibe. Kita sebagai pecinta Liga Inggris pasti nggak asing nama Sidibe yang pernah main di Everton, terus juga namanya pertama kali mencuat ketika main di AS Monaco ya, Mas Ariel, Mas Kesit waktu itu di angkatannya Mbappe lah waktu itu sama Bernardo Silva juga, dan bikin Monaco sempat juara Liga Prancis, terus juga sempat masuk semifinal Liga Champions sebelum kalah sama Juventus waktu itu. Dan dia juga Sidibe ini pernah bawa timnas Prancis juara Piala Dunia 2018. Waktu itu dia main sekali ketika Prancis main 0-0 lawan Denmark di laga terakhir fase grup. Dan beda sama Kurzawa nih yang terakhir kali gabung Persib, match fitness sudah nggak bagus. Sidibe masih kompetitif. Dia musim lalu masih main di Ligue 1 bersama FC Toulouse, berarti kan nunjukin kalau kondisi fisiknya lebih siap ketimbang Kurzawa. Nah, ini melihat situasi ini, apakah memang Sidibe bisa jadi pengganti yang cocok bagi Federico Barba nih? Karena kita tahu memang Sidibe posisi asli fullback kanan, tapi dia bisa aja dimainin jadi back tengah nih, posisi yang krusial bagi Persib Bandung musim lalu. Kita tahu musim lalu Persib kuat banget, ada Barba dan Matricardi. Barba udah cabut, Matricardi kontraknya habis. Nah, ini gimana soal Sidibe, Mas Arya, Mas Kesit? Ya walaupun Matrinya masih existing, masih ada, belum ada hatur nuhun ya, gitu ya. Hatur nuhun. Kalau Barba kan udah. Artinya udah pasti nggak ada one of the best defender yang terbaik yang ada di Persib musim lalu ya. Sidibe betul masih punya match fitness, tampil bersama Toulouse cukup konsisten juga. Walaupun di timnasnya terakhir 2021 ya, udah lama nggak tampil di timnas. Kurzawa pun seperti itu, di timnasnya juga udah lama, tapi di klubnya udah jarang main. Makanya ketika datang kita sempat bertanya-tanya ini untuk marketing gimmick atau memang dibutuhkan oleh Persib gitu. Kalau kita lihat dia bermain, ternyata kan memang nggak bisa keep up juga dengan kecepatan yang dimiliki oleh Persib. Untuk nyayat di wings nggak bisa juga, untuk bisa ngumpan juga beberapa kali doang bisa memberikan umpan gitu, walaupun satunya keren banget tuh umpannya kan, ke Bergwijn ya gitu waktu itu. Kalau bicara kebutuhan, jelas butuh. Usianya masih cukup produktif, kebukti masih tampil di Ligue 1, dan memang Persib butuh penggantinya Barba untuk disandingkan bareng dengan Matricardi. Karena kan balik lagi, backbone utama Persib musim lalu adalah pertahanan. Dan itu yang mungkin yang paling membuat mereka bisa tampil stabil gitu kan. Dari sisi mereka nggak bisa cetak gol, ternyata bisa diakali, cukup lo ngegolin 1, tapi lo nggak kebobolan. Itu kan yang menjadi salah satu kiat dari Bojan Hodak, dan mungkin akan diteruskan oleh Igor Tolić juga di musim depan dengan base dari defense dulu. Defense-nya rapi, lo tinggal bicara counter. Sekarang materi lo untuk counter lebih banyak lagi. Masuk Ragnar di sisi kiri, kita tahu lah. Sebelum ada Ola Romani kan, ya dia andalan kita, andalan timnas untuk bisa mencetak gol. Karena dia kan nggak cuma terpaku di sisi kiri, tapi dia bisa masuk dari kanan, bisa masuk dari tengah juga. Nanti kalau punya Peralta juga, ada juga generalnya di lini tengah bareng sama Tom Haye. Ada Mark Locke juga yang bisa tampil di situ, bisa bergantian dengan pemain yang lain. Tapi backbone utamanya adalah defense. Makanya sosok Sidibe cocok untuk ada di Persib untuk bersanding dengan Matricardi. Gimana, Mas? Iya, tradisi untuk menunjukkan bahwa lini pertahanan Persib itu sangat kuat ya. Mereka kan termasuk yang paling sedikit kebobolan ya, 22 gol ya di musim ini ya. Di musim sebelumnya. Artinya bahwa Persib memang selalu mengutamakan lini pertahanan. Ya, hengkangnya sejumlah pemain yang biasa menempati posisi itu, ada Barba sebelumnya. Dengan kehadiran, kalau nih betul Sidibe jadi, saya kira dengan usia 33 tahun ya, masih sangat produktif lah untuk main di Indonesia begitu. Apalagi jam terbangnya di klub-klub besar di Monaco, ya kan, di Toulouse, di Everton, belum lagi di timnas Prancis walaupun terakhir 2021 ya. Saya kira buat market pun bagus ya. Dari sisi kemampuan saya kira dengan usia 33 tahun Djibril Sidibe masih oke ya. Ya tinggal bagaimana kemudian bisa nggak Persib gitu. Kalau dari nilai transfernya saya kira nggak terlalu tinggi ya. Sekitar di angka 17-an kalau nggak salah ya. Dan kontraknya udah habis kan? Iya, sudah habis gitu. Artinya beda-beda tipis sama Peralta. Kalau Peralta kan sekitar 14, 13,5 14 lah ya, atau 15 gitu. Beda-beda tipis dengan Djibril Sidibe. Kalau Persib
ingin terus mempertahankan tradisi sebagai tim yang punya pertahanan yang bagus dengan serangan yang juga bagus dari sektor sayap, ya kehadiran CDB bisa jadi solusi. Benar. Di sana kan juga masih ada Sandy Walsh ya. Sandy Walsh masuk juga, kan. Iya, baru masuk ada juga. Julio Cesar juga masih ada, ya kan. Jadi ya benar kata Mas Haryo tadi, kekuatan utama Persib Bandung di pertahanan, dan CDB nih bisa jadi solusi untuk mengganti Barba yang kita tahu musim lalu mainnya keren banget. Ini selain nama terakhir yang kita Persib, ada gelandang timnas Indonesia nih, Egy Maulana Fikri, Mas Haryo, Mas Kesit. Ini beberapa hari lalu viral banget di medsos, katanya Kang Adit selaku deputi PT PBB ketemu sama Egy nih di salah satu mall di Bandung. Jadi ada yang moto gitu. Dan langsung kode-kode katanya, oh ini nego nih katanya. Ini kemungkinan Kang Adit ketemu sama Egy dengan entah itu agennya Egy atau perwakilan Dewa. Karena kan Egy sendiri masih ada kontrak tuh sampai awal 2027 ya. Nah, kalau menurut aturan Bosman kan ini sebenarnya Mas Haryo, Mas Kesit tahu lah aturan Bosman. Pasti kan 6 bulan sebelum kontraknya habis udah bisa nego lah ya untuk pindah nanti di Januari dengan status bebas transfer. Nah, ini kita tahu Egy kan mainnya salah satu winger terbaik yang dimiliki timnas. Jadi bisa main sebagai winger kanan, winger kiri, dan juga di posisi nomor 10. Nah, kita tahu Persib kan salah satu, ya bukan titik lemah sih, maksudnya yang kurang lah ketimbang lini penyerang atau posisi penyerang kan ada di posisi nomor 10 kan. Nih gimana nih kalau Egy bener gabung ke Persib Bandung ya Mas Haryo? Makin banyak lagi ya label timnas yang ada, karena timnas seniornya ada 7, 11 yang di Persib. Yang baru dipanggil tuh yang masuk AFF, timnas 11 kan? yang U23-nya. Oh, tambah U23-nya ada 4 orang. Oh, 4 orang. Iya, betul. Jatuh-jatuhnya 11. Tambah Egy lagi berarti makin komplit lagi nih tim. Cuman kalau kita bicara pemain-pemain yang rencananya akan dilepas kan emang cukup banyak ya. Bule salah satu yang bakal cabut, Dewangga, terus Robi Darwis juga salah satu yang dilepas. Emang banyak dari pemain-pemain lokal kita yang ada. Jadi ketika menambahkan pemain lokal dengan kualitas seperti Egy, yang lebih bagus, udah makin moncer lagi sini Persib. Tapi Egy bukannya salah satu pemain kesayangannya STY? Iya, itu dia makanya. Bisa jadi, benar. Bisa juga mungkin, tapi kayaknya di posisi itu mungkin STY udah milih pemain asing kali ya. Makanya Egy lebih condong milih ke Persib. Ya karena kan di situ berarti pesaingnya bisa Beckham Putra, bisa Eleanor Reinders. Banyak yang numpuk ya. Banyak juga di depan. Tapi ya kalau kita bicara rotasi lini depan Persib kan harusnya bisa lebih dinamis ya, karena pilihannya lebih banyak. Main di banyak kompetisi juga kan. Banyak kompetisi dan karakternya beda-beda sebetulnya kan. Ragnar beda sendiri, lebih ke poacher, lebih tusukan ke kotak penaltinya lebih bagus. Speednya lebih oke. Egy ball handlingnya sulit untuk bisa diambil sama orang kan, dan dia bisa masuk untuk 1v1 lawan pemain-pemain belakang. Salah satu kemampuan terbaiknya. Musim lalu memang agak turun dibandingkan musim sebelumnya. Di mana Dewa menjadi runner up, itu Egy luar biasa permainannya. Karena musim lalu banyak pemain asing kan, ada Marukawa masuk, terus ada beberapa pemain lagi. Jadi agak sedikit nggak konsisten lah bisa dibilang. Tapi kalau musim sebelumnya one of the best juga buat Dewa. Quality wise ya Egy masih punya itu. Dan kalau jadi pemain yang bisa dirotasi untuk 4 kompetisi sih harusnya oke sih. Masuk salah satu pemain yang punya karakter yang dibutuhkan juga oleh Persib Bandung. Gimana Mas? Iya, kalau memang akhirnya kalau betul ini ya pilihannya ke Persib, ya berarti dia harus siap bersaing itu. Ya, ada Ragnar yang sudah fix, kemudian ada yang baru juga Luka Menalo ya. Luka Menalo juga sudah fix. Artinya walaupun secara kapasitas Egy cukup mumpuni lah untuk bisa bersaing di sana, tapi ya pastinya dia bakal bekerja lebih keras lagi tuh untuk bisa mendapatkan menit tampil dan tempat utama di Persib. Cuma memang untungnya di Persib ini karena dia banyak event yang akan dia mainkan. Jadi kayaknya memang rotasi pemain itu harus dilakukan itu mau nggak mau gitu kan. Kan situasinya masih sama seperti musim lalu nih. Ya, Persib tambah sekarang tahun ini ada Piala Presiden. Tapi kalau Piala Presiden sih menurut saya cuma buat pemanasan aja lah itu kan, walaupun hadiahnya besar tapi itu lebih dipakai untuk bagaimana tim ini mencoba untuk beradaptasi ya kan sebelum memulai kompetisi. Ya. Tapi apapun bahwa Egy punya nilai jual yang cukup tinggi lah. Kalau misalnya betul Persib berminat ya saya kira merupakan salah satu alamat bagus juga. Cuman itu tadi
buat si Egy sendiri pasti dia bakal harus bisa bersaing lebih jauh lagi untuk bisa mendapatkan tempat utama.